You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami melalui webinar ini, kami bisa semakin mengerti dan berjuang bersama untuk kesempatan pemuridan yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi di antara kami. Agar kiranya makin menolong kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap dan sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Selamat sore. Selamat ketemu lagi di hari yang terakhir ini. Saya coba share screen teman-teman untuk apa yang menjadi topik kita saat ini. Nanti di bagian akhir ada kesempatan untuk bertanya dan kita bisa sharing sama-sama ya. Nah, kalau bicara pemuridan, judulnya unik juga ya, pemuridan jarak jauh dekat begitu. Jadi memang menarik untuk memperhatikan kalau secara normal biasanya kita seperti ini gitu ya, tapi nggak setua itu ya, ini opung-opung ya. Nah, maka waktu bicara pemuridan yang model sekarang, new normal itu ya ini penampakannya begitu ya. Bahkan satu kartun membayangkannya seperti ini nanti gitu ya. Wah, ini jadi menarik untuk sama-sama kita pikirkan. Nah, saya ingin ajak teman-teman coba, pasti kan sudah ngalamin juga ya. Ngalamin yang online ya, yang secara online. Mungkin ada juga yang mungkin kalau di daerahnya bisa hybrid, bisa online, bisa ketemu offline, onsite gitu ya. Nah, coba teman-teman, satu kata tentang pemuridan online. Satu kata, apa yang terlintas di bayanganmu kalau bicara pemuridan online? Silakan ketik saja di kolom chat kita ya. Satu kata, nggak usah frase, satu kata saja. Apa yang kalian akan sebutkan? Challenge, oke, good. Jaringan, wah, perjuangan. Bertrouble, berjuang, wow. Virtual, silakan. Canggung, wah, kayak ngomong sama layar gitu ya. Nggak ada yang nanggepin mungkin. Koneksi, santai. Bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya. Fleksibel, Zoom. Oke. Apalagi, komitmen. Good. Ini menarik juga ya. Silakan, karena pasti butuh komitmen yang tinggi ya untuk sama-sama duduk diam tenang di depan berbagai challenge gitu untuk kita melakukan hal yang lain. Silakan, ada lagi yang mau sumbang satu katanya kalau dengar pemuridan online, apa yang terbayangkan? Silakan, saya tunggu 20 detik lagi. Kalau masih ada, teman-teman, silakan. Oke. Thank you buat teman-teman yang sudah memberi masukannya juga. Nah, teman-teman, dalam pergumulan saya, khususnya sudah 1,5 tahun ini lah ya, menggumulkan soal pemuridan, saya akhirnya menyadari satu hal begini. Ini ternyata bukan masalah online atau offline, online atau onsite, daring atau luring. Sebenarnya ini adalah pergumulan yang terbesar yang harusnya kita terus bereskan. Itu adalah kesadaran kita, our conviction tentang hal ini apa sih sebenarnya ya. Jadi saya melihatnya begini, tentu dalam online ini banyak hal yang kita kehilangan ya. Kehilangan sentuhan, kehilangan melihat ekspresi secara langsung, kehilangan kesempatan untuk puk-puk dia gitu ya, tepuk-tepuk punggungnya gitu. Kehilangan kesempatan untuk banyak hal. Tetapi tetap juga ada hal-hal yang kita harus syukuri dengan
kehadiran online ini. Jadi akhirnya saya sadar, ketimbang kita mengasihani diri dan meratapi apa yang online tidak bisa lakukan, harusnya kita lebih banyak memfokuskan kepada apa yang dengan online ini tetap bisa dimaksimalkan. Jadi jangan meratapi, tetapi justru memaksimalkan. Jangan mengenang hanya masa lalu waktu bisa offline. Dan akhirnya saya menyadari seperti tadi ya, ini butuh keyakinan. Sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan? Karena baik online atau offline, kalau kita punya keyakinan, maka itu akan kita perjuangkan. Kira-kira seperti itulah bayangannya. Buktinya apa? Kuliah teman-teman, karena kalian menyadari itu penting, mau online, offline ya kalian lakukan ya. Masuk, harus ikut, nanti bikin tugasnya. Kenapa? Ada keyakinan. Jadi ini sekali lagi, online atau offline itu cuma masalah cara. Tetapi keyakinan itu yang saya pikir penting. Ketika kelompok kecil disoroti, misalnya beberapa tahun terakhir di beberapa PMK ini menurun. Lalu kemudian sekarang waktu offline juga tambah menurun. Lalu kemudian kita sampai harus bikin ini, bikin itu, seminar ini, seminar itu, mungkin bikin camp ini dan itu untuk menyemangati kembali. Saya pikir ya masalahnya bukan sekadar, sekali lagi, bukan sekadar online atau offline. Kalaupun offline, tapi kita tidak punya keyakinan yang dalam apa yang kita kerjakan, ya menyedihkan juga teman-teman ya. Nah, karena itu saya ingin kembali mulai dengan mengajak kita meyakini bahwa ini memang hal yang harus diperjuangkan sebagaimana yang kita pelajari di visi, yang saya juga sempat kemarin bagikan, yang kalian diskusikan dalam kelompok, begitu ya. Nah, saya mengajak untuk melihat satu ayat saja untuk kita menghayati kalimat Yesus ya. Yesus berkata kepada mereka, ini kepada murid-muridnya di Matius 4, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Teman-teman, bagi saya ini menarik sekali ya, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memanggil murid-muridnya. Coba misalnya kalau abang bilang gini ya, teman-teman, yuk ikut saya. Yuk ikut saya. Kalian akan nanya apa? Benar ya, mau kemana? Kan bilang suruh ikut. Nah, sekarang waktu teman-teman memperjuangkan pemuridan, baik itu online, itu offline, pertanyaan ini harus kalian jawab. Mau dibawa kemana anak orang gitu ya? Waktu Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," jelas dia punya tujuan untuk orang yang diajak. Jadi ini yang saya jadi jauh lebih sedih kalau ternyata walaupun dia offline, tapi ternyata ketemu tanpa tujuan. Ya, mungkin tujuan lain yang terpenuhi. Wah, kita suka makan, Kak. Kita kumpul makan. Wah, kami suka nonton. Kita kumpul nonton. Kelihatannya akrab. Tapi ternyata, ya KTB ya. Kelompok tanpa bahan. KTB kelompok tanpa bertumbuh, begitu. KTB tuh, kelompok tertawa bareng, gitu ya. Atau mungkin kalau makan mulu, kelompok tambah berat, gitu. KTB doang terjadi, gitu ya. Nah, pertanyaannya, kita sadar nggak baik online atau offline kita mau bawa kemana? Pemuridan ini jadi penting ya. Nah, kita tidak ada waktu membahas ini secara khusus karena ini sebenarnya filosofi juga. Jadi waktu Yesus berkata follow me, itu berarti ada relasi. Dia tidak hanya bilang dengerin pengajaran saya ya, but follow me, come, masuk, jalani hidupmu bersama saya. Ada relasi. Lalu yang kedua, intentional. Ada tujuan yang disengaja. Kamu akan kujadikan, berarti ada tujuan untuk orang yang diajak. Dan terakhir, ada aspek yang bukan hanya untuk dirinya. Kamu ikut aku akan jadikan kamu pecinta diri, orang yang makin kagum sama dirimu. Nah, I will make you fishers of men. Ini aspek misional. Jadi sebenarnya di dalam banyak literatur, waktu berbicara soal esensi pemuridan baik online atau offline, yang harus diperjuangkan 3 hal ini. Ya, jadi ngerti filosofinya dulu. Jadi perjuangkanlah kelompok kecilmu secara online ataupun offline, relasinya, tujuannya yang jelas, dan multiplikasinya. Ya, karena itu waktu dielaborasi lagi, nanti kita akan bicara persahabatan rohani, relasi yang personal.
yang relational. Pertumbuhan harus bertumbuh. Aku akan menjadikan kamu, ada intentional. Dan yang terakhir ada pelipat gandaan. Karena itu di dalam konteks kita, pemuridan punya tujuan untuk membangun hidup murid yang kembali memuridkan. Jadi ini kerinduan kita. Nah, teman-teman harus sadar yang kita perjuangkan mau online offline ini nih. Lahirnya murid yang pada waktunya dia akan memuridkan kembali. Sehingga kita harus perjuangkan relasinya, kita perjuangkan pertumbuhan rohaninya, dan yang ketiga kita perjuangkan beban untuk bukan hanya bagi dirinya, tapi menjadi penjala manusia. Bicara berarti dia rindu dipakai Tuhan jadi berkat buat orang lain. Makanya istilah ini terangkum dalam murid yang memuridkan. Nah, teman-teman, kita paling banyak bisa belajar sebenarnya karena konteksnya agak-agak mirip dalam kondisi kita. Itu apa yang Paulus alami. Jadi kalau kita bilang Rasul Paulus, dia juga ngalamin tuh lockdown. Lockdownnya bukan karena PSBB, COVID ya, tapi karena dia di penjara. Nah, menarik sekali beberapa literatur yang menyoroti, khususnya dalam masa pandemi ini, jadi orang makin menyoroti Paulus. Wah, Paulus itu di penjara luar biasa, saudara. Surat-surat yang dia tulis sebagian besar dari penjara. Nah, ini surat-suratnya ya. Jadi, Rasul Paulus nih lagi banyak dijadiin contoh. Ya, kalau orang bicara pemuridan online, lihat Paulus. Paulus tuh berjuang tuh, ya. Karena bayangkan dia dari dalam penjara, tetapi dia tetap bisa menjangkau orang lain. Nah, ini satu chart yang dibuat, atau satu gambar, distant discipleship Paulus. Menarik tuh, Paulus melayani jemaat-jemaat, dia tulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi. Jadi, ada relasi, bukan cuma sekali kunjungan selesai. Yang kedua, kepada jemaat yang belum pernah dikunjungi. Jujur aja beberapa orang bilang, "Bang, susah banget sekarang. Masa anak kelompok kecil gua yang baru itu, dia masih di kampungnya, kita masih kelompok kecil, nggak pernah ketemu, rasanya gimana gitu." Nah, mungkin kamu diizinkan merasakan apa yang Paulus rasakan. Paulus tuh nggak pernah ketemu, belum pernah mengunjungi Roma. Walaupun banyak kenalannya di kota Roma. Kalau lihat di Kisah Rasul 16 kan banyak banget nama. Tapi ini jemaat yang belum pernah dia kunjungi. Paulus pun belum pernah ke Kolose, tapi dia nulis surat buat mereka. Jadi mirip seperti teman-teman yang aduh gimana jadi PKK belum pernah ketemu adik kelompoknya secara fisik langsung. Ya udah SKSD lah, lihatnya melalui screen aja. Nah, Paulus tuh juga ngalamin hal yang sama. Dan beberapa surat yang dikatakan tadi dari penjara ya. Nah, apa yang kita bisa lihat dalam hal ini? Bagi saya, berbagai upaya Paulus perjuangkan. Distant discipleship Paulus, saya pinjam materi dari Kak Johan gitu ya. Dari STT Bandung ya. Dia nulis, dia mendoakan, dia mengasihi, dia memberikan apa tuh? Dalam suratnya tuh ada dorongan, ada teguran. Dia ngirimkan rekan sekerja. Dia kirim Tikhikus misalnya untuk bawa surat. Begitu ya. Dia merencanakan. Jadi ini terlihat dengan jelas bahwa kita butuh keyakinan sedalam ini supaya mau online atau offline ini kita perjuangkan. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kita tahu penting, coba nih. Kamu kan setelah 1 tahun lebih ini kuliah online, makin ketemu nggak polanya? Iya, mulai makin ketemu. Nah, ini yang abang mau kasih tahu ya. Sebenarnya nggak ada dari kita yang ahli dalam pemuridan online model begini. Semua kita baru, saya juga baru. Jadi, kita mesti lebih banyak sharing ide. Kita mesti bisa saling share, iya, aku tuh bisa loh bang yang ini, gitu. Aku nih kurang nih. Nah, kamu kan di rumah juga makin ketemu spotnya. Di mana bagusnya, cahayanya bagusnya dari mana. Udah mulai ngerti, jangan sampai backlight gitu ya. Udah mulai bisa pakai virtual background karena kamarmu berantakan. Jadi sebenarnya 1,5 tahun ini kita sudah semakin ketemu ritmenya. Ritmenya bagi saya yang paling sederhana,
Yang memang kamu harus lakukan karena kamu tahu penting adalah kuliah. Teman-teman sudah ketemu tuh polanya. Nah, sekarang kalau kita juga nanti mau membangun pemuridan, nah memang bersyukur kalau kelompok itu sudah pernah bertemu waktu offline dulu. Tapi kalau sekarang tiba-tiba belum bisa ketemu atau belum pernah ketemu, maka saya juga harus katakan mungkin kalian harus menemukan bersama dinamika kelompok yang seperti apa. Abang kasih contoh begini ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa lagi. Sorry, saya mungkin pakai istilah seperti itu ya. Atau bukan tidak bisa lagi, tetapi kita harus modifikasi. Karena pertemuan layar ini jujur aja melelahkan. Ya, bukan jangan bilang cuman yang ketemu langsung itu lebih melelahkan. Yang layar seperti ini cuman duduk, lihat layar juga lumayan capek gitu ya. Nah, sehingga kita mesti menemukan ritmenya. Makanya kalau ternyata pertemuan kalau offline kita 2 jam. Terus online-nya juga kira-kira 2 jam sampai 3 jam. Karena mungkin juga pakai layar rasanya kan, aduh kita enak nih, lebih lama. Mungkin juga kita perlu mensiasati, perlukah selama itu? Apa yang perlu terjadi di dalam kelompok? Nah, ini yang saya coba, ya saya juga bersama teman-teman terus mikirin gitu ya. Sehingga kita juga datang dengan berbagai usulan. Yang mungkin begini ya, silahkan aja teman-teman di kelompok masing-masing coba perjuangkan. Coba perjuangkan, coba ketemu polanya. Jadi saya ketemu beberapa kelompok kecil yang bilang gini, Bang, kami di dalam masa online ini, kelompok kecil kami itu lebih singkat daripada biasanya. Oh oke, ada yang seperti itu. Nah itu terjadi juga dalam persekutuan kampus-kampus. Beberapa kampus kalau persekutuan offline biasanya lagunya 7 gitu ya. 7 itu nanti terus firman Tuhan dan segala macam. Selama masa online ternyata lagunya 1 aja atau 2 cukup, langsung pembicara begitu. Jadi itu kan orang makin menemukan ritmenya. Nah, jadi tidak semuanya bisa copy paste. Kalau pertemuan offline-nya 2 jam, maka pertemuan online-nya pun hanya harus 2 jam. Nggak bisa begitu teman-teman. Kita harus melihat apa yang menjadi dinamika yang terjadi di antara kita semua. Sehingga sekali lagi nih, ini karena kita masih baru 1,5 tahun ya, masih cari-cari bentuk. Saya juga nggak mau menawari kalian satu bentuk yang pakem. Bukan. Terus kita akan melihat, jangan-jangan buat kelompok yang baru, ini lebih cocok. Kalau kelompok yang udah lama, yang memang udah sharingnya udah dapet, bahkan kalau sekarang online bisa sambil tiduran, bisa sampai 3 jam, 4 jam KTB, ada yang kayak gitu nggak? Ya karena dulu udah pernah banyak tabungannya. Tapi kalau kelompok baru yang nggak saling kenal, belum pernah ketemu sama sekali, terus disuruh kelompok kecil yang lama, ayo sharing dong, siapa yang mau sharing? Semua diem. Kenapa? Gue nggak kenal elu, gue nggak pernah lihat, gue cuma lihatnya di layar gitu. Sehingga ada yang bilang, iya bang, kelompok kecil gue waktu online ini lebih singkat daripada offline. Nah ini jadi pergumulan juga. Beberapa anak bahkan orang tuanya mulai marah. Pagi-pagi di depan laptop. Karena dia kuliah. Nanti sore, malam, laptop lagi gitu ya. Kayak di rumah tuh kamu tidak punya kesempatan untuk nolong keluarga, orang tua. Natap laptop. Kenapa? Alasannya ini lagi kebaktian persekutuan kampus. Malamnya ngapain lagi? Oh, lagi KTB, kelompok kecil. Jadi memang serba salah, teman-teman. Kalau kita offline, kita memang pergi ke kampus. Di kampus kita sempetin KTB misalnya ya. Atau datang ke sekretariat kita KTB. Jadi memang itu pertemuan KTB. Kalian tidak di rumah. Tapi kalau di rumah, depan laptop terus dari pagi sampai malam. Nah, itu juga jadi masalah. Jadi saya harus katakan, teman-teman coba baca nih. Jadi jangan waktu bilang, kenapa ya anak kelompok kecil gue sekarang malas ya kelompok kecil. Jangan-jangan dia juga tidak punya kesempatan untuk berinteraksi di rumah, sehingga mungkin ditegur dan segala macam. Sehingga kita mesti menemukan dinamika yang pas. Nah, setelah melewati semua itu, lihat perubahan, dapat masukan, dan termasuk yang kemarin ya. Ini generasi yang epic. Pengennya experience, berpartisipasi. Mereka sangat ditolong sama gambar ya, dan mau terhubung satu sama lain. Nah, dalam bukunya Pak Leonard Sweet itu dia bilang gitu, yang Gospel According to Starbucks. Dia gambarin satu-satu tuh epic gitu ya.
This generation learns from experience. They want a guide to education, not a lecturer. Mereka butuhnya dibimbing, bukan dikuliahin, kira-kira begitu ya. Dia pengen lihat tuh gimana prosesnya dan segala macam, pengennya ngalamin. Makanya kalau orang tua dengan kalian itu jelas banget beda. Generasi tua itu kalau beli benda elektronik, apa yang dilakukan? Coba papa mamamu beli benda elektronik, dia baca dong buku manualnya. Itulah generasi-generasi saya ya. Buku manual dibaca. Kalau anak sekarang HP langsung dimainin, dicoba-coba. Kehapus. Oh, ulang lagi. Kalian masuknya bukan kepada, kalau kami cara belajarnya dulu, tahu dulu bukunya, baru utak-atik HP-nya. Anak sekarang nggak begitu. Dia langsung, karena experience dianggap lebih penting. Justru menarik, lewat experience dia dapat teorinya. Yang ada di buku manual sebenarnya ya. Oh, ini tombol hapus toh, ya. Nah, jadi experience lead to knowledge. But in the past, atau mungkin buat generasi saya, knowledge lead to experience. Nah, itu kadang-kadang kalau ketemu bisa berantem tuh ya. Karena yang satu bilang baca dulu, satu bilang nggak usah, coba-coba aja dulu. Orang tua tuh selalu ngomong, jangan nanti rusak. Kenapa? Karena kamu belum cukup tahu benda itu, kok kamu berani utak-atik. Nah, ini bedanya generasi. Nah, saya harus katakan sekali lagi, bahan-bahan KTB kita itu dibuat di generasi saya. Generasi saya. Nah, itu yang teman-teman nggak bisa, ya tolong ya. Kita mesti coba lihat juga nih generasi mana kalian harus lakukan. Sehingga apakah mungkin bahan diganti? Jadi sekarang kalau orang nanya, Bang, bagaimana pemuridan online? Saya bilang ya banyak macam. Kamu bilang apanya dulu nih? Masalah bahan mungkin butuh penyesuaian. Masalah orangnya, pola pertemuannya, berapa lagu, segala macam. Nah, itu kan ada berbagai cara nih. Saya nggak bisa cuma kasih satu tips. Yang namanya pemuridan online adalah begini. Bahkan kita mesti temukan yang paling pas dengan kelompok kita. Participatory, dilibatkan, ya. Lalu kemudian nanti yang image rich kemarin, dengan image begitu. Ini generasi yang seperti itu, dengan emoticon dan connected. Nah, menariknya Leonard Sweet bilang gini, Yesus itu epic banget gitu. Coba ingat waktu Yesus ajak murid-muridnya. Murid-muridnya itu dilibatkan dalam pengalaman. Makanya banyak kali Yesus tuh tidak, oke, kita belajar hari ini okultisme ya. Yesus nggak gitu ya. Oke, setan itu ngeri loh. Jadi bukannya dikuliahin dulu. Kumpul semua, diajarin. Setan adalah roh jahat. Nanti kalau ketemu dia, suaranya harus lebih keras dari dia. Jangan kalah gitu ya. Enggak, Yesus bilang, yuk ke seberang. Di seberang ketemu. Ya ketemu roh jahat gitu ya. Jadi itu langsung on job training, experience gitu. Jadi Yesus cukup, kalau Yesus mimpin kelompok kecil sekarang tuh nyambung juga pasti ya. Lalu kemudian dikaitin dengan, jadi murid-muridnya merasa ini bagian mereka. Karena mereka juga diajak untuk take ownership dalam pelayanan. Yesus suka tanya pendapat, menurut kamu bagaimana? Jadi ada partisipasi dan kontribusi di situ. Lalu kemudian Yesus pakai imagery. Iya, menarik juga waktu saya pikir-pikir. Iya ya, waktu Yesus ajar kerajaan surga itu seperti, wah, Yesus langsung, kalau ada emoticon waktu itu ya, seperti seorang yang bepergian jauh misalnya, atau seorang yang memberikan 5 talenta. Itu kan semua Yesus ngajarin. Dia lagi ngajarin kerajaan Allah, teman-teman. Tapi dia menggunakan imagery to convey kingdom realities. Jadi mungkin bagus banget bahan-bahan kita, tapi mungkin nggak ada cerita, ada penggambaran, bahkan mungkin ada komik yang nyambung dengan apa yang sedang kita baca dan bahas dalam kelompok kecil. Somehow, saya lihat seperti itu. Ini secara jujur aja ya, saya dulu pernah bikin yang namanya SMS, semenit menikmati sabda. Itu 1 menit doang loh. Kenapa? Karena memang maunya tampil di IG Perkantas yang durasinya, kalau feed itu cuma 1 menit. Jadi waktu itu belum bisa swipe-swipe, kepikir ya udah 1 menit cukup begitu ya. Sehingga berjuang banget ya. Kita yang biasa khotbah panjang harus khotbahin dalam 1 menit gitu. Oke. Udah sarinya sari deh tuh ya. Saya sampaikan. Oke. Lalu kemudian muncul, kami masukkan teman-teman yang bikin komik. Teman-teman tahu?
Yang ini saya cuma bicara umum aja ya. Yang nge-like SMS saya jarang di atas 200. Tapi begitu komik dikasih di IG Perkantas, itu rata-rata di atas 300 like-nya. Kamu bisa baca apa yang saya maksud? Anak-anak tuh lebih relate bukan sama pengajaran saja. Bukan berarti pengajaran nggak penting, ya. Sekali lagi. Tetapi waktu generasi ini lihat, gambar itu capture their imagination. Dan itu menggambarkan hal-hal yang ada dalam firman Tuhan. Seringkali kita juga bisa melihat itu, ya. Nah, jadi teman-teman, saya juga berjuang tuh. Jangan-jangan kita perlu untuk bisa sedikit menambahkan gambar kah? Atau waktu kita KTB misalnya kita ya banyak hal yang mungkin dilakukan lah. Kalian tangkap idenya dulu ya. Dan termasuk juga connection. Connection itu berarti begini. Orang bisa terkoneksi satu sama lain, terjadi dialog terhadap hal itu. Itu namanya connection. Jadi misalnya setelah kita bahas hari ini, seringkali begini. Apa yang kamu pelajari dari firman hari ini? Bukan, jadi kadang-kadang cuma apa yang saya. Tetapi connection itu mendorong orang untuk bisa coba bagikan apa yang kamu nikmati. Wah, makanya ya itu yang abang bilang kemarin ya. Medsos itu tangkep banget yang kita lakukan ya. Makanya di IG coba share. Kita bisa reshare, bisa regram gitu ya. Kita bisa taruh di story. Kita bisa buat orang untuk terkonek dengan apa yang kita mau sampaikan begitu. Makanya generasi ini generasi yang senang. Dia dapat sesuatu tapi dia juga bisa share. Kenapa? Karena dimungkinkan dan itu semangatnya. Nah, jadi situasi seperti ini membuat saya pikir teman-teman harus kenal baik. Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana kemungkinan pertemuannya? Tahu berapa waktu yang mungkin tersedia untuk kita ber-KTB. Coba kemudian bisa bukan mengganti bahan, tetapi mungkin merevisi ya. Kita tetap pakai ide dasarnya, tapi mungkin kita bikin bahan sendiri. Beberapa kali saya pikir, oke lah ya, kalau kita beronline pakai Zoom atau Google Meet, jangan-jangan lebih baik kita bikin bahan KTB-nya tuh PPT aja ya. PPT kita tampilin, ayatnya udah ada di situ. Oke lah, nanti dia buka Alkitab, tapi sebagian besar mungkin sudah ada di layar, sehingga orang tuh connect juga. Ketimbang kita akhirnya mesti ganti-ganti device begitu ya, keluar masuk, dan kita meminimalisasi distraksi, kira-kira seperti itu. Lalu ya kita pakai semua fitur yang ada. Ada fitur misalnya annotate. Kalau kalian pakai Zoom bisa annotate, kita bisa gambar, kita bisa tulis sesuatu. Nah, itu semua sesuatu yang kita akan pelajari. Kita beberapa hari ini pakai apa? Pakai Padlet. Waktu main pakai Kahoot. Itu semua kan sesuatu yang kita learning ya. Saya pun belajar gimana bikin Padlet gitu ya. Akhirnya coba dulu. Ya saya karena generasi yang lama ya. Saya akhirnya lebih seneng ke YouTube ya. Lihat aja YouTube orang, siapa yang pakai itu. Oh gimana caranya dia ngajarin. Saya butuh belajar juga. Usia makin nambah, saya udah nggak bisa catch up dengan semua hal. Saya harus memilih apa yang saya mau pakai. Nah, teman-teman ada di generasi ini, kalian tahu kebutuhannya. Apa yang mungkin kamu nggak suka? Ini sorry ya, bukan teori baku, tapi begini. Apa yang mungkin kamu nggak suka? Ingat, karena adik kelompokmu satu generasi sama kamu, mungkin itu juga dia nggak suka. Saya ulangi ya. Apa yang mungkin kamu nggak suka, mungkin juga itu yang adik KTB-mu nggak suka. Jadi, tolong tangkap idenya bahwa, aduh, gue nggak terlalu suka nih kalau KTB model begini. Jangan-jangan adik KTB-mu juga seperti itu. Karena satu generasi kalian ya. Nah, jadi dari titik ini, saya hanya ingatkan beberapa prinsip penting. Selain kreativitas, kita berjuang, kenal generasinya, melakukan semua yang tadi abang bilang. Tapi akhirnya saya melihatnya begini. Keuntungan online discipleship yang kita harus ingat, misalnya yang menarik ini. Kalau dulu pemuridan itu seminggu sekali, kumpul seminggu sekali, sebenarnya dengan online ini bisa jadi setiap hari ya. Ya bukan berarti setiap hari kalau KTB ya. Tapi karena online itu jadi orang terkoneksinya lebih sering.
ya tiba-tiba kita kayak tiap hari sekarang grup WA-nya, Shalom, selamat pagi. Itu jadi kayak biasa gitu ya. Nah, itu juga jadi hal yang menarik tuh. Kita bisa terkoneksi dengan orang-orang yang kita pimpin. Dulunya kan seminggu sekali ketemu langsung. Selama seminggu itu nggak ada kontak. Ada juga yang begitu ya. Sekarang waktu online, kayak bisa janjian beberapa pemimpin KTB. Yuk kita sharing yuk. Tadi pagi satu dua kalimat aja misalnya. Jadi bagi saya menarik nih. Online memberikan kesempatan everyday discipleship jadi every week discipleship jadi everyday. Ya. Tapi ingat yang Paulus tadi sampaikan. Ketika dia tidak bisa ketemu jemaat, apa yang dia lakukan? Tulis surat itu nggak mudah ya pada masa itu ya. Yang menarik ini teman-teman. Dari dalam penjara, doa-doanya Paulus. Jadi akhirnya saya jadi sadar betul ya. Jangan sibuk sama kreativitas kalau engkau sendiri tidak memberi lututmu bertelut mendoakan orang-orang yang kau muridkan. Kadang-kadang kita sibuk. Aduh, nanti pakai kahut nggak ya? Aduh, nanti pakai patlet nggak ya? Nanti pakai ini aja deh. Jadi kita mungkin saja sibuk sekali kelihatan kreatif. Tapi pemuridan adalah membawa orang-orang itu dalam doa kepada Tuhan. Bahkan ketika kamu tidak tahu harus melakukan apa. Beberapa pemimpin, saya beberapa kali bawain seminar seperti ini. Ada yang nanya akhirnya, itu pertanyaannya skakmat banget. Bang, gimana kalau ternyata adik KTB ku pulang kampung dan sinyalnya jelek, bahkan dia nggak bisa akses Zoom? Jeng, jeng, jeng. Saya cuma bilang, kalau ingat ketika Zoom tidak bekerja, doa tetap bisa bekerja ya. Jadi kadang-kadang Tuhan, mungkin juga Tuhan lagi ingatkan kita. Sebenarnya hati yang melayani itu muncul dari hati yang berdoa. Ketika kita tahu Tuhan taruh mereka di hati kita, kita doakan. Saya pernah melakukan pemuridan model seperti itu di generasi yang lalu ya. Zaman saya kan masih mahal, telepon aja masih mahal, nggak ada HP gitu ya. Saya diminta merintis salah satu pelayanan waktu itu dari Perkantas Jakarta, harus menolong ya perintisan di satu kota di Sumatera. Saya mimpin KTB tuh. Wah, terus saya mesti balik ke Jakarta. Gimana adik-adik KTB saya? Saya jadi ingat tuh kayak Paulus ya. Saya kirimin surat, saya beli buku di Jakarta, lalu kemudian saya kirim sama mereka. Lalu mereka baca buku itu, mereka kirim resume buku itu, mereka kirim lagi melalui surat ke saya. Jadi pemuridan, kenapa? Karena waktu itu, waktu saya tinggal, ternyata belum ada PKK lain yang siap memimpin mereka. Jadi mereka bilang, aduh, Alex, kami nggak sanggup. Kamu bisa nggak tolong adik-adikmu dari jauh? Ya udah, itu yang saya lakukan. Mereka nggak punya telepon, mereka tinggalnya di kos-kosan, begitu ya. Akhirnya saya jadi sadar gitu. Iya ya, disitulah akhirnya saya banyak berdoa. Saya hanya sanggup kirim bahan. Saya bahkan tidak tahu Tuhan apa yang terjadi sampai 6 bulan kemudian ada orang yang terbeban melayani mereka, memimpin mereka. Jadi PKK sambung begitu ya, melanjutkan apa yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi dari kelompok seperti itu, ada satu orang jadi staff gitu ya. Jadi saya tidak menyadari gitu. Jangan menyerah. Tuhan terlalu kreatif lah. Tapi ketika engkau mendapat beban pemuridan, bawa mereka dalam doa ya. Fokusnya bukan program, tapi orang ya. Fokusnya bukan bahan, tapi orang. Silahkan gunakan berbagai media yang ada. Tapi ingat juga bahwa ini bukan hanya sekedar share knowledge. Kita butuh engagement. Kita harusnya masuk ke dalam, lebih dalam lagi bersama dengan mereka, membangun hidup mereka. Dan karena itu, saya selalu ingatkan diri saya ini. Mungkin yang kamu pimpin kelompok, bukan mungkin ya, pasti yang kamu pimpin atau kamu terlibat kelompok. Tapi teman-teman ingat, di dalam setiap kelompok, kamu memimpin individu-individu, pribadi-pribadi. Karena itu kalian juga sebagai sesama teman anggota kelompok, jadilah pribadi yang juga bisa memperhatikan pribadi lainnya. Biasanya untuk PKK saya selalu ingatkan, kamu mimpinnya kelompok, tapi perhatianmu tetap pribadi. Maksudnya apa? Tidak semua anak sama kan? Nah, disitulah butuh pengenalan pribadi di luar pertemuan kelompok. Jadi kalau semua terjadinya di kelompok, saya pikir juga jadi nggak pas juga ya. Kita mesti bangun relasi-relasi seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan.
Silakan kalau ada yang ingin menanggapi, bertanya, nanti saya juga bisa share beberapa contoh. Saya tidak terlalu suka masuk ke contoh langsung karena saya pikir prinsip lebih penting. Nanti kalian harusnya secara kreatif akan berjuang dengan apa yang kalian pahami dari prinsip. Thank you. Baik, terima kasih Bang Alex untuk penyampaian materi dari seminarnya. Ya mungkin beberapa dari teman-teman tadi ada yang sempat relate banget gitu dengan penyampaian Bang Alex, dan mungkin langsung keingat tentang KTB-nya gimana gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di Mentimeter yang ada di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa tanya dulu sebelum kita ke Mentimeter. Apakah ada teman-teman di sini yang mau langsung gitu ingin bertanya kepada Bang Alex langsung on mic gitu? Apakah ada? Wah, ada teman-teman. Biar langsung dan nggak perlu tulis di Menti lagi gitu. Silakan, Dek. Depan juga. Ya, jadi statusku sekarang masih PKTB, Bang. Iya. PKTB dan baru berjalan berapa bulan ya? 2 bulan 3 bulan lah. Itu masih muda lah KTB-nya gitu. Dan KTB cowok gitu Bang ya. Dan ya Bang tahu lah karakter cowok bagaimana. Dan kalau online gini yang sempat aku bingungkan gugulkan gitu, bagaimana cara kita bisa memastikan setiap AKTB ini memastikan kondisi gitu. Misal kalau misal offline dulu kan kita kalau misal menyampaikan tentang tentang materi gitu, kita bisa langsung tahu reaksinya gimana, kondisinya gimana, pendapat mereka gimana, raut muka gimana gitu. Terus kalau misal tahu tanya kabar gitu kan, kalau offline lebih ekspresif kan otomatis. Sedangkan kalau Zoom gini walaupun on cam tetap aja ada di luar frame Zoom ini kan ada yang lain-lain gitu kan. Bahkan kalau cowok kan lebih cenderung mempertahankan image itu kalau misalnya cowok, dan nggak terbuka kayak seperti cewek gitu, perempuan gitu. Jadi itu bagaimana Bang cara bisa memastikan kondisi itu Bang? Terima kasih Bang. Ya, thank you, Dek. Di satu sisi saya pikir sih dalam relasi yang wajar gitu ya, harusnya sih kita bisa kita bisa peka lah. Nah, kepekaan itu kan dibangun dari relasi sebenarnya. Nah, jadi saya lagi berpikirnya begini, justru perbanyaklah relasi-relasi di luar pertemuan kelompok. Mungkin dengan menelepon pribadi atau jadi kadang-kadang gini ya, saya lihat gini ya, kita karena mikirnya mimpin KTB, semuanya kita berharap terjadi di KTB. Jadi misalnya waktu ketemu semua harus sharing terbuka, waktu ketemu kita semua belajar di situ. Saya makin belajar begini ya, dalam situasi online, karena pertemuan ini jadi sebenarnya tidak bisa memastikan banyak hal, maka yang lebih pentingnya lagi adalah saya bisa menolong memastikan itu lewat relasi-relasi yang saya bangun pribadi. Misalnya saya chat dia hari ini, gimana kabarmu deh, saat teduh hari ini dapat apa gitu ya. Nah, itu yang saya agak takut, memang kita tuh memastikannya semua seolah-olah adanya hanya di pertemuan KTB. Dan itu memang butuh proses sih, Dek. Apalagi baru 3 bulan gitu ya. Nggak usah dipaksa juga harus tahu semua. Tetapi bagi saya begini, dalam bagian awal, ini kalau lihat pertumbuhan kelompok, teori pertumbuhan kelompok, 6 bulan sampai 1 tahun itu sebenarnya yang banyak berperan pemimpin. Dalam arti ya, pemimpin yang akan berjuang, akan berusaha kenal, dan segala macam gitu. Jadi kalau anaknya juga masih agak cuek, kurang respon, ya itu memang bagian dari perjalanan. Tetapi kalau kamu dalam hidupmu terus bawa mereka dalam doa, ketulusanmu memperhatikan mereka, lihat, saya pikir satu waktu ya Tuhan punya waktu lah ya untuk mereka akhirnya melihat ya
abang ini tulus waktu nanya misalnya gitu. Ini bukan cuma tanya basa-basi atau tanya untuk ngisi laporan PKK ke seksi kelompok kecil gitu ya. Jadi saya pikir mungkin itu kali ya. Bangunlah relasi-relasi di luar pertemuan formal. Itu akan sangat menolong kamu bisa kenal lebih dalam dan bisa mengerti lebih dalam hatinya. Oke, terima kasih Bang untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada pertanyaan dari yang ada di Mentimeter. Dia tanyakan begini Bang. Semisal kita ada di blog sama AKTB karena satu hal, apa yang harus kita lakukan untuk rekonsiliasi? Mungkin di blog, di media sosial mungkin gitu ya Bang. Ya, begitu Bang. Pastiin aja bener kamu di blok nggak ya. Karena beberapa misalnya kan belum tentu di blok-blok amat sih ya. Kalau di blok itu apa dia buang kamu. Karena sebenarnya gini ya, sekarang setiap anak itu paling tidak bisa 2 atau 3 cara menghubungi ya. Ada anak yang di WA slow respon, tapi kalau di IG cepet banget dia respon gitu. Berarti ya udah kamu pindah kontak di IG. Yang kamu di blok yang di mana? Nah, tapi kalau saya nangkep dari pertanyaannya nampaknya ada masalah. Sebenarnya semua masalah harusnya kita bisa tahu pertama dan terutama apa sumber masalahnya. Jadi dari apa sumbernya, dari situlah kalian bergerak untuk menyelesaikannya. Saya pikir secara sederhana sih seperti itu. Apakah perlu minta maaf? Apakah perlu ganti rugi? Ataukah perlu untuk ya... Dan ini tiap orang beda ya. Makanya pengenalan itu penting banget sebelum rekonsiliasi juga terjadi. Kadang kita nggak tahu nih. Ada orang yang waktu punya pergumulan dia maunya diem dulu gitu. Tapi ada orang waktu punya pergumulan, pokoknya saya nggak mau tahu. Harus hari ini kamu kasih tahu apa masalahnya. Nah itu belum tentu bisa nyambung sih. Nah ini mungkin saya nggak bisa lebih dalam karena saya nggak tahu letak pergumulannya, tapi kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bang Alex. Mungkin perlu konsultasi mungkin lebih dalam lagi ya tentang hal itu. Boleh nanti ke IG saya aja. DM. Oke, terima kasih Bang Alex. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bang. Shalom Bang, izin bertanya. Iya. Bagaimana pendapat dan saran Abang terkait PKTB yang tidak komitmen dalam KTB yang sudah dipercayakan, padahal AKTB adalah tanggung jawab kita sebagai PKTB. Ya mungkin ini sang penanya posisinya sebagai PKTB atau BKTB mungkin gitu. Terima kasih Bang. Thank you ya. Kalau udah masalah manajerial seperti ini, saya pikir sih memang kita juga punya sistem yang harus dibaharui sih ya. Misalnya ya, punya sistem yang... Kalau saya pribadi ya, ini juga karena dari dulu ya, saya setiap semester akan tanya ulang komitmen anak KTB saya. Jadi saya juga nggak mau tanda kutip memberi diri, dianya padahal udah nggak mau. Cuman orang kita kan suka malu, nggak enak. Jadi saya setiap semester akan nanya, lanjut nggak? Kalau dia bilang lanjut, oke gitu. Nah, saya lagi mikir-mikir juga nih, harusnya sih kalau pemimpin KTB-nya itu... ya kalau ada bidang KTB yang bisa mengevaluasi, harusnya kita dari awal tuh kayak udah perjanjian gitu ya, bersedia dievaluasi. Dan maksudnya kalau memang tidak bertahan ya nggak apa-apa juga, ngaku aja atau jujur. Atau bidang KTB ya udah maaf ya, saya pindahin anakmu misalnya ke tempat yang lain gitu. Bagi saya itu yang kadang-kadang regulasi kita nggak ada dari awal, seolah-olah kalau udah dikasih buat dia, ya udah pokoknya dia yang pegang gitu. Nanti anaknya gimana, perjalanannya gimana, nah itu kayak tidak dibicarakan sehingga waktu mau dievaluasi atau anaknya mau diambil dipindahin ke tempat lain, takut nanti menyinggung perasaan. Nah itu yang saya pikir, apa kita dari awal nggak ada regulasinya ya? Apa yang terjadi kalau 6 bulan ini kamu nggak ketemuan misalnya? Apa kalau kamu di kerjaan ya, memang kita kan kita pelayanan ya. Tapi kalau di kerjaan itu ada SP1 dulu, ada SP2, diajak ngomong sama bos, lalu SP3. Kalau udah SP3 kan udah kamu putus kerja. Lah, logikanya kadang saya pikir kita tuh waktu bicara pelayanan tuh kayak sangat tinggi toleransinya, tapi kesungguhannya kadang-kadang kita tidak terlihat. Nah, ini yang perlu teman-teman dan saya
waktu nanti kalian di bidang KTB mungkin memikirkan sistem, tentu sistem itu jangan kaku, tetapi mungkin butuh ada sistem sehingga orang bisa dievaluasi. Saya kalau secara cepat mikirnya itu sih yang saya suka lihat. Bidang KTB takut menegur karena kesannya kalau dia udah punya anak itu seumur hidup anaknya dia. Padahal ya ampun, yang pemimpinnya yang nggak tanggung jawab. Gitu sih, Dek. Oke, terima kasih Bang buat jawabannya. Mungkin siapapun yang tadi menanyakan bisa ditangkap ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cukup ramai nih Bang responnya tentang tadi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Sore Bang mau nanya, bagaimana ya dengan adik-adik yang sudah didoakan tapi tetap tidak mau KTB, sudah dihubungi terus tapi menghindar. Terima kasih Bang. Ya, ikut aja Tuhan Yesus gitu ya. Yang mau aja yang dipimpin gitu ya. Saya simpelnya sih begitu ya. Lain kalau kamu nggak berjuang, tapi kalau kamu bilang benar sudah didoain, sudah diajak, dia nggak mau, ya oke, kamu bilang, ya mungkin Tuhan bukan mempercayakan kamu anak itu gitu. Nggak apa-apa juga, nggak dosa kok. Nggak usah terlalu Nah ini yang saya nggak tahu nih, sekali lagi, regulasinya apa? Kalau udah dikasih sama bidang kakak, harus pokoknya sampai jadi. Ya bilang aja sama bidang kakak, saya sih udah coba nggak berhasil ya. Mana tahu ada PKK lain yang mungkin dia lebih dekat, dia lebih mau. Ya oper aja ke yang lain. Mana tahu ada yang waktu yang lain yang berjuang dia lebih mau. Poinnya kan bukan cuman dia dia KTB sama kamu gitu. Kalau buat saya sih poinnya adalah dia mau jadi murid. Nah sama siapa itu ya tergantung. Kadang-kadang ada orang merasa dia deketnya sama ini, dia nggak kurang deket sama ini. Ya apa boleh buat begitu ya. Ya mungkin sesimpel itu kalau saya. Jangan tertekan ya. Oke, terima kasih Bang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, apa yang harus dihindari dalam membangun relasi dengan anggota KTB yang baru? Mungkin lebih disesuaikan ke yang zaman sekarang mungkin ya. Coba. Nah ini saya nggak tahu ya. Kalau sekali lagi karena saya katakan begini ya. Saya ini tidak memimpin, saya saat ini tidak sedang memimpin KTB yang sama sekali baru. Yang baru sama sekali misalnya saya belum pernah ketemu sama mereka. Saya sedang memimpin KTB, saya memimpin beberapa KTB yang orangnya sudah pernah ketemu waktu offline. Jadi ya udah ada relasinya lah ya. Jadi agak beda nih. Kalau kamu tanya apa yang harus dihindari, nah saya lagi mencoba memikirkan, teman-teman yang mungkin punya pengalaman ini dalam pandemi, saya yang lagi mikir untuk dihindari, jangan pertemuan terlalu lama. Jadi jangan kasih kesan, jadi kadang-kadang kita hanya mindahin offline, karena kamu yang pemimpin, nampaknya kamu pernah dipimpin waktu offline kan? Lalu kamu pindahin itu ke online. Dulu gua waktu kelompok KTB itu 2 jam loh. Maka sekarang dengan anak-anak itu kamu 2 jam juga gitu. Lalu pertanyaannya model yang abang bilang kemarin ya. Siapa yang berjalan di atas air? Coba Dek Linggong gimana siapa? Oh Yesus. Oke. Gimana Dek Meti? Jadi kita model begitu mimpin kelompok. Anak sekarang juga. Ya ampun, ini kan bisa aja udah jelas Yesus yang jalan. Mungkin yang ditanyakan next-nya. Nah, poin saya adalah begini. Pertemuan offline yang dulu terjadi, teman-teman bisa lihat nggak? Setuju nggak sama saya ya? Kita membuatnya semuanya terjadi hanya di pertemuan itu. Nah itu memang keuntungannya offline, karena waktu bisa panjang, tatap muka. Tapi kelompok kecil kita semua terjadi di offline. Sharingnya di offline. Waktu sharingnya waktu itu, di waktu KTB ya. Di situ sharingnya, di situ belajarnya. Nah sekarang kan ada model-model pembelajaran. Kalau kalian anak FKIP mungkin ngerti ya, anak UPI. Ada yang namanya flip classroom. Dia belajar dulu. Waktu ketemu lebih singkat, tapi cuma diskusi. Nah saya lagi coba berpikir juga, apa nanti di beberapa kali pertemuan KTB kita itu kayak flip ya. Jadi jangan di situ semua pembelajaran terjadi di pertemuan online itu. Mungkin ada yang bisa dicicil. Nah, dicicilnya gimana? Nah, ini kalian mesti berstrategi, kreatif ya. Dek,
kita nonton yuk film ini sama-sama, pas ada di Netflix, nanti di KTB kita bahas ya. Banyak film-film yang mungkin ada nilai-nilainya yang akan berkaitan dengan pembahasan firman Tuhan, bisa juga. Jadi kita sudah suruh mereka cicipin dulu pembelajarannya. Nanti kita masuk misalnya ke firman Tuhannya. Atau ada artikel bagus. Saya beberapa kali tuh dengan adik-adik yang, ya saya nggak langsung ini ya, tapi misalnya saya lihat warung sate kamu. Ada artikel yang bagus. Ada beberapa adik saya nulis di situ. Misalnya waktu itu dia nulis soal keluarga. Sulit mengampuni papa. Ya udah, besok kita PA pengampunan. Jangan lupa ya, tolong baca dulu artikel ini. Jadi pembelajaran itu bahkan bisa terjadi tiap hari. Itu yang saya maksud tadi. Pemuridan itu, kita tuh polanya pemuridan terjadi semua hanya di satu pertemuan. Padahal dengan adanya tiap hari, kita bisa memberikan cicipan awal terhadap yang mau kita bahas. Sehingga pertemuan online akan bisa lebih singkat dan lebih fruitful. Karena orang-orangnya sudah dapat sesuatu. Nah, coba nanti kalian nanya lagi, tapi bang, anaknya dikontak aja nggak mau, abang suruh baca lagi. Nah, itu pergumulanmu lah ya, itu salibmu yang harus kamu, ya disitulah lutut kita berdoa buat mereka gitu ya. Dan kadang-kadang saya kalau seperti itu lebih baik, walaupun saya punya grup WA kelompok KTB, saya chattingnya pribadi. Bisa aja gitu, Dek, artikel ini bagus banget ya. Aku kemarin baca terharu loh, kamu baca ya. Nah, saya pernah lakukan itu sama satu adik tahun lalu. Karena saya bimbing pribadi aja gitu. Jadi, saya bilang, Dek, ada artikel bagus banget. Abang seneng banget waktu baca dapat berkat. Aku sharing ya, kamu baca ya. Nah, terus di bawahnya saya tambahin. Nanti kalau kamu sudah baca, abang telepon ya, kita ngobrolin. Ya udah, setelah dia bilang, iya bang, udah selesai baca. Aku telepon ya, saya bisa ngobrol sama dia 10 menit gitu. Kamu dapat apa dari artikel itu? Jadi sekali lagi, jangan semua pembelajaran numpuk di pertemuan online. Itu akan bikin pertemuanmu panjang dan melelahkan. Oke, terima kasih Bang. Yep. Oke, ini ada mungkin satu pertanyaan terakhir Bang. Mungkin bisa dijawab dengan singkat gitu ya. Ya. Bang, aku sedang memimpin, tapi aku jarang KTB dengan kakak KTB ku. Dan hal itu jadi ngaruh ke KTB ke bawah. KTB ke bawah juga jadi jarang ketemu dan cuma sekadar bahas-bahas. Bagaimana penyelesaiannya Bang? Gitu Bang. Saya nggak tahu yang dimaksud terjadi berdampak itu apa ya. Tapi maksudnya gini. Memang tidak semua orang punya kondisi yang wajar dan normal. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pemimpin KTB-nya sudah ninggalin, sekarang kamu harus memimpin ke bawah. Saya juga jujur ya, beberapa kali saya bilang, kalau pemimpin KTB udah jelas-jelas susah kasih waktu, coba deh, beberapa pemimpin KTB, kalian kan ada grup mungkin pemimpin KTB di K3 ini atau pemimpin kelompok, bikin aja KTB mandiri di antara kamu para pemimpin KTB. Jadi jangan terlalu jangan cuma mengandalkan satu source untuk kamu bertumbuh. Saya pokoknya harus didampingi pemimpin KTB saya. Bagi saya nanti itu akan mematikan kamu. Saya melihat KTB itu baik. Tapi ketika KTB itu mengungkung kita, itu jadi jebakan Batman juga. Jadi beberapa alumni suka ngomong gini, iya aku sekarang agak terhilang nih, habis nggak ada KTB. Kamu nyalahin KTB, yang terhilang kamu, yang kamu salahin nggak ada KTB. Dan waktu nggak ada KTB, dia bilangnya gini, aku udah daftar bang ke Perkantas, tapi Perkantas nggak ngasih-ngasih pemimpin KTB. Jadi salah Perkantas, kamu sekarang jadi aneh. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab atas pertumbuhan rohanimu sendiri. Kalau pemimpinmu tidak bisa, maka sebagai orang yang sudah dewasa atau sudah mengalami pembinaan, cari. Saya ketemu satu alumni, mungkin ini cerita terakhir ya. Dia bilang, abang bisa nggak bimbing saya pribadi? Karena dia rasa dia butuh bertumbuh, pemimpin KTB-nya nggak ada, di kantornya sibuk banget, dia susah ikut kebaktian ini dan itu yang ada. Terus tiba-tiba dia kontak, abang bisa nggak bimbing saya pribadi? Saya bilang, ya bisa aja. Kalian punya ada banyak staff di sini, boleh nggak misalnya? Saya mau ketemu sama Bang Ferdi deh, ngobrol sama Bang Ferdi 1 jam.
cerita tentang hidupmu. Jadi kadang-kadang gini loh, jangan salahkan pemimpin KTB-mu yang juga mungkin sedang berjuang, tetapi carilah, karena kalian yang bertanggung jawab untuk kehidupan rohanimu. Dan ada banyak abang kakak yang saya pikir bisa kasih waktulah setengah jam, abang doain saya, abang berdoa bersama. Sehingga misalnya ya, satu minggu kamu ketemu Kak Riris hari Senin setengah jam, Selasa Kak Meti. Wah, kamu punya banyak banget pemimpin KTB ya, walaupun secara tidak langsung rutin, tapi kalian dibangun atau dijaga dalam komunitas yang baik. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Alex untuk jawabannya. Oke, ini sebenarnya di Mentimeter masih banyak pertanyaannya dan sangat menarik gitu. Jadi mungkin kita nanti akan kita tampilkan jawabannya mungkin lewat Instagram K3 Perkantas gitu. Jadi mungkin nanti Pak itu mungkin bisa kasih IG-nya K3 Perkantas gitu di kolom chat. Jadi nanti mungkin pertanyaannya nanti akan kita kirim ke Bang Alex, terus dijawab lewat ke Instagram K3 Perkantas. Nanti jadi saya bisa lihat aja, stay tune di IG-nya K3 Perkantas ya. Oke, terima kasih Bang Alex yang sudah mimpin seminar ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sangat antusias memberikan pertanyaan untuk seminar ini. Mungkin Bang Alex bisa tutup sesi dalam doa. Mari kita berdoa. Kami ada dalam situasi perubahan yang sangat cepat di zaman ini. Dan kerinduan kami, pemuridan harus tetap dikerjakan. Karena itulah keyakinan kami akan panggilan yang Tuhan berikan. Karena itu, biarlah kami berjuang bersama dengan lutut yang bertelut, berdoa, memohon, bangkitkanlah murid-murid di generasi ini. Dan dengan perjuangan, kreativitas, sharing ide, mencoba melakukan berbagai hal demi membangun hidup para murid. Karena kami sadar betul online seperti ini hal yang baru bagi kami. Tetapi kami meyakini dengan semangat dan keyakinan bahwa ini harus dikerjakan, kami akan berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Berkati adik-adikku, baik pemimpin KTB, adik-adik yang terlibat dalam KTB. Kami tidak sedang ada dalam sebuah program semata. Kami ada dalam sebuah visi besar Allah, membangun generasi ini bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih buat sesi ini, berkati waktu-waktu selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Alex. Oke.